Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu ini kita akan masuk ke bahasan bab 4 ya, yaitu mengenai ukuran letak atau lokasi data. Jadi waktu bab 3 itu kan mengenai ukuran pemusatan data, kalau yang ini mengenai ukuran letak atau lokasi data. Yang akan dibahas di sini yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kalau kemarin kan median, min, modus ya. Sekarang kuartil, desil, dan persentil ya. Nah, kalau dimulai dari pengertiannya, jadi apa itu ukuran letak atau lokasi data? Itu dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang ada. Jadi kan kalau ketika kita membahas ukuran pemusatan data di 2 minggu yang lalu, yaitu kan kita membahas mengenai median. Median itu kan nilai tengah ya. Jadi skor yang membagi 2 yang sama besar setelah data diurutkan. Kemudian median juga membagi data menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Nah, ternyata ukuran letak lainnya itu ada juga kuartil, desil, dan persentil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar setelah diurutkan. Jadi yang paling penting di awal ketika kita mempunyai data itu adalah mengurutkan terlebih dahulu datanya. Kemudian desil, kalau desil itu adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar setelah data diurutkan. Jadi kalau kuartil itu 4, kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Nah, persentil ya dari katanya saja tentu kita sudah tahu persen. Persen itu berarti ukuran letak yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Nah, lebih lengkapnya jadi tadi kita bahas terlebih dahulu kuartil ya. Kuartil itu adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Jangan lupa tadi di awal itu harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Nah, karena kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian, maka ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, atau K1, K2, dan ketiga. Nah, langkah-langkah untuk menghitung kuartil, tadi yang pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian yang kedua, menentukan letak kuartil ada di data keberapa. Dan yang ketiga, menghitung nilai kuartil dengan menggunakan rumus untuk data tunggal atau data berkelompok. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi data itu ketika dibagi 4, maka kita akan punya kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, bagaimana cara menghitung kuartil untuk data tunggal ya? Jadi letak kuartil ke I, di mana I itu ya, kalau nggak 1, 2, 3, karena kan tadi kuartil hanya ada 3 ya. Karena data membagi data menjadi 4 bagian. Gitu. Maka letak K ke I sama dengan I dibagi 4 dikali N plus 1. Contohnya, maka jika letak K1 itu berarti 1/4 dikali N plus 1. N itu adalah banyaknya data. Kalau letak kuartil kedua berarti 2/4 dikali N plus 1. Kalau letak ketiga berarti 3/4 dikali N plus 1. Nah, contoh, ini misalnya ada soal data penjualan komputer per 3 bulan selama 1 tahun terakhir. Jadi ada di sini N-nya ada 7 ya. Maka yang pertama tadi caranya adalah mengurutkan terlebih dahulu data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita urutkan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian setelah itu kita yang kedua langkahnya adalah mencari letak kuartil. Berarti kan ya. Tadi letak K1 berarti kan tadi rumusnya 1/4 dikali N plus 1. Berarti 1/4 dikali 7 plus 1. Berarti letak K1 itu ada di data kedua. Maka nilai K1 adalah 30. Kemudian letak kedua itu berarti dengan menggunakan rumus yang sama ya. I/4 dikali N plus 1. Berarti 2/4 dikali 7 ditambah 1, 8. Maka letak K2-nya ada di data keempat. Maka letak K2-nya adalah, nilai K2 adalah 45. Kemudian letak kuartil ketiga berarti kan 3/4 dikali 8. Itu 6. Berarti letak ketiga ada di data ke-6. Jadi nilai K3-nya adalah 60. Nah,
Ini adalah contoh di mana perhitungan letak masing-masing kuartilnya menghasilkan nilai yang bulat. Jadi dia tidak ada komanya ya, tidak dalam bentuk desimal. Nah, jika pada saat mencari letak itu nanti kita menghasilkan nilai yang ada desimalnya, maka perlu dilakukan interpolasi untuk menentukan angka yang tepat pada letak yang dimaksud. Nah, berikut contohnya. Misalnya diketahui data sebagai berikut. Ada data, ternyata datanya setelah dihitung, jumlah datanya ada 20. Kemudian kita disuruh menghitung nilai K1 dan K3. Nah, tadi kan nilai K1 berarti kan 1/4 dikali N plus 1 ya, berarti 1/4 kali 21 nilainya adalah 5,25. Maka nilai kuartil 1 itu akan ada di antara urutan data ke-5 dan data ke-6. Nah, karena itu harus dilakukan interpolasi. Interpolasi ini cara untuk mendapatkan nilai di antara beberapa titik nilai yang ada untuk mendapatkan angka yang tepat. Karena tentu saja nilai kuartil itu walaupun kita dapat letaknya itu di 5,25, tapi nilainya itu harus merupakan angka yang bulat. Misalkan kita simbolkan nilai kuartil itu dengan X. Dengan X. Ya. Kita simbolkan nilai kuartil. Ini kan letak ya. Bedakan letak kuartil dengan nilai kuartil. Contoh di sini misalnya kan letak kuartil kedua itu ada di data keempat. Maka nilainya adalah 45. Data keempat itu adalah 45. Nah, itu juga. Begitu juga ini kita baru tahu letaknya di 5,25 tapi kita belum tahu nilainya berapa. Misalkan kita contohkan nilainya itu adalah X. Nah, kemudian diketahui letak K1-nya adalah 5,25. Maka untuk mendapatkan nilai K1 yang sebenarnya tadi seperti disebutkan di sini harus dilakukan interpolasi. Ya. Interpolasi itu cara untuk mendapatkan nilai di antara beberapa titik nilai yang ada. Contoh di sini tadi kan letak K1-nya 5,25 ya, maka K1-nya itu carinya yaitu data ke-5 ditambah nilai desimalnya, nilai desimal di sini 0,25 ya, dikali data ke-6 dikurangi data ke-5. Nah, apakah di sini selalu data ke-5 dan apakah di sini selalu data ke-6 dan data ke-5? Tentu saja tidak, tergantung letak K1-nya kita dapatnya berapa. Kalau di sini kan 5,25 ya. Kalau misalnya nanti dapatnya 3,45 misalnya, berarti kan di sininya itu data ketiga, di sininya berarti data keempat, di sininya data ke-5 gitu ya. Gitu. Nah, ini kan karena kita dapatnya 5,25, maka nilai K-nya itu sama dengan data ke-5 ditambah nilai desimalnya dikali data ke-6 dikurangi data ke-5 ya. Maka tadi kan dapat letak K1-nya 5,25, maka K1-nya itu X5. Berarti kan data ke-5 ya ditambah 0,25 dikali X6 dikurangi X5. Berarti kan di sini ya data ke-5-nya itu 14 dan data ke-6-nya itu 17. Berarti kan didapat nilai K1-nya itu 14,75. Nah, kemudian letak K3 kan tadi kan di pertanyaannya yang dicari adalah K1 dan K3. Maka letak K3 adalah 3/4 dikali 20 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 21. 15,75 nih K3-nya. Berarti kan berada di antara data ke-15 dan data ke-16. Maka K3-nya itu sama dengan data ke-15 ditambah desimalnya adalah 0,75 ya, dikali data ke-16 dikurangi data ke-15. Hasilnya adalah 34,5. Oke, maaf ya tadi sebelumnya saya keliru dengan bahasan sebelumnya. Kalau bahasan sebelumnya kan ada yang pembulatan nilai ya ketika kita membahas di bab 1 dan bab 2 ya. Kalau yang ini jadi nilai kuartil itu tidak harus selalu berupa bilangan bulat ya. Jadi komanya tetap dimasukkan ya, jadi tidak dibulatkan. Di sini kalau 14,75 maka dia 14,75. Kalau 34,5 maka dia tetap 34,5 ya. Nah, tadi kan ini masih masuk data tunggal ya, data tunggal. Nah, sekarang bagaimana jika datanya itu berkelompok? Maka bagaimana kita mencari kuartilnya? Nah, kuartil itu bisa dicari dengan rumus seperti ini. Jadi KI sama dengan BB ditambah P dikali 1/.
dikali bukan 1 ya, dikali I per 4 N dikurangi F dibagi F kecil. Itu dimana I itu berarti kan 1, 2, 3 ya. Jadi karena kuartil itu hanya ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian N itu banyaknya data, I per 4N itu letak kelas kuartil, tadi kan yang di atas ya, kita sudah menghitung letak kelas. Kemudian BB itu batas bawah kelas kuartil, P itu panjang interval kelas kuartil, F besar jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas kuartil, F kecil frekuensi kelas kuartil. Contoh, diketahui data sebagai berikut, ini datanya sudah berkelompok ya. Datanya sudah berkelompok, kemudian di sini diketahui skor intervalnya itu ada 41 sampai 45, frekuensinya 3, frekuensi kumulatifnya 3, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah frekuensi F besar tadi ya, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, F kecil frekuensi kelas kuartil. Nah, sekarang kita disuruh mencari kuartil kedua. Kuartil kedua. Tadi kan rumusnya pakai yang ini ya, KI sama dengan BB plus P dikali I per 4N dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, apa namanya? Pertama kan untuk kita cari dulu yang ininya ya, I per 4N, jadi letak kelasnya. Di sini kan karena ditanyakannya K2, maka letak K2 itu sama dengan I-nya itu kita masukkan 2. Jadi 2 dibagi 4 dikali jumlah datanya. Di sini ada 40 ya di sini. Frekuensi kumulatif semuanya ada 40. Atau kalau bingung, jumlahkan saja F kecil ini semuanya, maka hasilnya adalah 60. 40 ya. Maka diketahui letak K2-nya adalah 20. Nah, letak K2 itu berarti ada pada data ke-20. Data ke-20 itu kan berarti ada di sini ya. Nih, di sini data ke-20 itu di antara 51 sampai 55 ya intervalnya. Maka dari situ kita bisa tahu F kecilnya ya, frekuensi pada kuartil itu 16 dan frekuensi sebelum kelas kuartil berarti kan 12 ya. Nih 12 gitu. 12. 9 maksudnya 3 tambah 6 ya. 3 tambah 6 9. Ya, saya ulangi lagi. Berarti kan ini tadi karena letak keduanya itu ada di data ke-20. Ya, dari mana nih data ke-20 kita nyarinya? Kita lihat aja frekuensinya. Frekuensinya kan ini 3 tambah 6 9. Nah, 9 tambah 16 itu 25 ya. Berarti data ke-20 itu ada di sini, ada di interval 51 sampai 55. Maka F kecilnya adalah 16, F besarnya frekuensi kumulatif sebelum kelas interval berarti sebelum kelas kuartil berarti 9. Ya. Kemudian P panjang intervalnya itu 5. Dari 51 ke 55 panjang intervalnya 5 ya. 51, 52, 53, 54, 55 itu 5. Kemudian BB itu adalah batas bawah kelas kuartil. Batas bawah kelas kuartil itu berarti nilai di interval yang paling kecil ya 51 dikurangi 0,5. Ini sudah ada di pembahasan bab 3 juga sudah ada ya. Batas bawah kelas kuartil. Kalau batas atas berarti 55 ditambah 0,5. Ini batas bawah berarti 51 dikurangi 0,5. Kalau data yang lain juga sama ya, misalnya ini ya data yang di skor interval yang pertama, maka batas bawahnya itu 41 dikurangi 0,5, batas atasnya 45 ditambah 0,5. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus ya. Berarti K2 sama dengan tadi BB-nya 50,5 ditambah panjang intervalnya 5 dikali I per 4. I tadi kan 2 per 4 kali 40 ya. Dikurangi frekuensi sebelum kelas kuartil itu 9 dibagi frekuensi kelas kuartil itu 16. Itu berarti kan 50,5 ditambah 5 dikali 20 dikurangi 9 dibagi 16. Hasilnya adalah 53,94. Berarti nilai K2-nya ada di angka 53,94. Ya baik, itu mengenai kuartil ya. Kuartil untuk data tunggal dan data berkelompok. Kalau misalnya ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan di forum diskusi ya. Kita lanjutkan ke desil. Nah, kalau tadi kuartil itu pembagian data menjadi 4 bagian, kalau desil itu dibagi menjadi 10 bagian. Di mana 10 tadi di awal itu ya harus disusun dulu berdasarkan urutan skornya dari yang paling kecil ke yang paling besar.
Gitu. Nah, karena ada 10 bagian, maka ada 9 desil. Ya. Kalau tadi K itu ada K1, K2, K3. Kalau desil karena 10, maka ada D1 sampai D9. Oke, kenapa tidak D10? Kan desil ya. Tidak, karena kan kalau D10 berarti nanti pembagiannya jadi ada 11 ya. Nah, sekarang bagaimana jika datanya itu tunggal? Maka letak D ke I itu berarti kan kalau tadi K itu dari 1 sampai 3 saja, maka I itu dari 1 sampai 9. Maka letak DI sama dengan I dibagi 10 dikali N plus 1. Sama dengan tadi ya yang kuartil. Kalau kuartil kan I dibagi 4 dikali N plus 1. Kalau ini I dibagi 10 dikali N plus 1. Nah, ini contoh misalnya diketahui data sebagai berikut. Setelah dihitung, jumlah data atau N-nya adalah 20. Ditentukanlah nilai D5 dan D7. Nah, nilai hati-hati ya kalau misalnya datanya itu, jumlah datanya itu berupa bilangan yang genap, maka biasanya letak dan nilai desilnya, begitupun kuartil tadi, itu biasanya tidak berupa bilangan bulat. Jadi harus dilakukan interpolasi. Ya. Nah, contoh di sini letak D5 berarti kan 5 ya I-nya dibagi 10 dikali N plus 1, 20 tambah 1. Maka hasilnya adalah 10,5 letak D5 ya. Berarti kan nilai D5 itu ada di antara data ke-10 dan data ke-11. Kita hitungnya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Antara 21 dan 22 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, antara 22 dan 23 ya. Nah, kemudian tadi kan D1 ada di antara urutan data ke-10 dan ke-11 ya. Antara 22 atau 23. Nah, karena tidak pasti kita harus tentukan interpolasi. Sama dengan tadi menghitung interpolasi saat di kuartil ya. Karena datanya ada di antara data ke-10 dan data ke-11, maka nilai D5-nya itu sama dengan data ke-10 ditambah desimalnya. Desimalnya berarti 0,5 ya. Dikali data ke-11 dikurangi data ke-10. Berarti 22 ditambah 0,5 dikali 23 dikurangi 22. Hasilnya adalah 22,5. Dan yang D7 itu setelah dicari letak D7-nya berarti kan tadi ini I ya, I-nya 7 dibagi 10 dikali N plus 1 hasilnya 14,7. Maka nilai D7-nya tetap harus diinterpolasi ya, berarti kan dia ada di antara data ke-14 dan data ke-15 ya. Berarti caranya tadi interpolasi data ke-14-nya. Kalau tadi ini kan karena ada di antara data 10 dan data 11, berarti di sininya X10 ya. Terus ini X14 ditambah nilai desimalnya 0,7 dikali data ke-15 dikurangi data ke-14. Didapat hasilnya nilai D7-nya adalah 31,8. Itu untuk data tunggal. Lalu bagaimana cara menghitung desil untuk data berkelompok? Sama dengan perhitungan kuartil yang tadi ya. Hanya beda di sininya per 10 aja. Ya, jadi tadi D itu adalah desil, nilai desilnya. BB itu batas bawah, kelas desil, berarti kalau tadi kan kelas kuartil, ini P itu panjang interval, N jumlah data, F itu frekuensi sebelum kelas desil, F kecil frekuensi kelas desil. Maka jika ada soal seperti ini, kemudian ditanyakan ya nilai desil ke-9 atau D9. Maka yang pertama kita tentukan dulu letaknya ya. Letaknya berarti kan dia ada di, menggunakan rumus yang tadi, I per 10 dikali N. Berarti dia ada di data ke-36. Ya. Baik, kemudian tadi saya belum jelaskan. Jadi kalau untuk data berkelompok, letak kelas kuartilnya itu letak kelas kuartil dan desilnya tidak lagi kalau ini kuartil. Jadi kan tadi kalau yang data tunggal itu I per 4 dikali N plus 1 ya. Jika data berkelompok, N-nya tidak plus 1 lagi ya. Jadi I per 4 dikali N. Begitu pula yang kelas desil itu, jadi kalau data tunggal kan I per 10 dikali N plus 1. Kalau ini I per 10 dikali N saja. Ya. Jadi berarti kita cari dulu letak D9-nya, berarti dia ada di data ke-36. Nah, data ke-36 itu berarti kan dia ada di paling bawah ya. Nah, kalau kita jumlahkan ini kan 9, 25, 33. Nah, berarti kan data ke-36 itu ada di sini.
ada di antara 61 sampai 65. Berarti kan panjang intervalnya itu 5. Frekuensinya 7. Frekuensi sebelum kelas desilnya berarti kan 33 ya, 33. Betul, 33. Jadi kan N-nya itu 40, frekuensi sebelum kelas desil 33, batas bawah kelas desil berarti kan 61 dikurangi 0,5. Frekuensi kelas desilnya 7, panjang intervalnya 5. Kita masukkan semuanya ke dalam rumus, didapat nilai D9-nya ada di 62,64. Baik, bahasannya yang terakhir untuk bab ini adalah persentil. Tadi kan kuartil ya, pembagian data menjadi 4. Persentil itu, desil itu menjadi 10 dan persentil itu menjadi 100. Jangan lupa yang pertama adalah urutkan dulu skornya berdasarkan yang paling kecil. Nah, untuk apa persentil ini? Untuk menentukan kedudukan seorang siswa. Misal pada persentil berapakah siswa itu memperoleh kedudukan di tengah-tengah kelompoknya. Juga untuk menetapkan nilai batas lulus pada suatu tes atau seleksi. Itu biasanya pakai persentil ya. Jadi yang banyak digunakan sebenarnya adalah persentil. Persentil. Bagaimana cara mencari persentil untuk data tunggal? Itu sama ya. Terus, oh iya tadi. Jadi jangan membayangkan kalau persentil berarti kan datanya langsung dibagi 100 ya. Berarti ada P1 sampai P99. Oke, betul ada P1 sampai P99. Tapi diilustrasikannya begini ya. Jadi hanya dibagi 4, ada P1, ada P25, ada P50, P75, P99. Tapi pada realnya itu ada P1, P2, P3, P4, sampai P98 juga ada. Nah, bagaimana rumus persentil untuk data tunggal? Itu sama dengan tadi kuartil dan desil ya. Jadi letak persentil itu sama dengan I dibagi 100 dikali N plus 1. Di mana I-nya itu ya dari 1 sampai 99. Contoh diketahui data sebagai berikut. Nah, ini sudah diurutkan ya. Jumlah N-nya itu 20. Ditanyakan tentukan nilai P8 dan P57. Yang pertama, bagaimana mencari P38? Berarti kan 38 dibagi 100 dikali N plus 1, ya 20 plus 1. Hasilnya adalah 7,98. Nah, berarti kan tadi kalau koma ya kita harus interpolasi. Berarti kan karena nilainya 7,98, berarti dia ada di antara data 7 dan data ke-8. Berarti ada di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19 dan 19 ya. Sebenarnya kalau begini 19 dan 19 ya sudah pasti lah ya 19 ya, karena di antara 19 dan 19 tidak ada perbedaan gitu kan ya. Tapi untuk memastikan lagi kita bisa lakukan interpolasi. Interpolasinya itu berarti kan sama dengan tadi ya. Mulai data ke-7 ditambah desimalnya dikali data ke-8 dikurangi data ke-7. Nah, tadi seperti saya bilang karena sama ya, jadi hasilnya akan tetap 19. Nah, lalu berapakah persentil 57? Kita cari dulu letaknya. Letaknya berarti kan I per 100 dikali N plus 1. Hasilnya adalah 11,97. Berarti nilai P57 itu ada di antara 11 dan 12. Data ke-11 dan data ke-12. Kemudian kita interpolasi. Kita lihat dulu yang data ke-11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada di antara 23 dan 25. Nah, kalau begitu kita tidak bisa pastikan di hari awal ya. Kita harus interpolasi dulu. Maka P57 itu sama dengan data ke-11 ditambah desimalnya ya 0,97 dikali data ke-12 dikurangi data ke-11. Hasilnya nilai P57 adalah 24,94. Nah, cara perhitungan persentil untuk data berkelompok itu sama dengan desil dan kuartil ya. Bedanya hanya di sini nilai persentil. Ininya juga, ini letak persentil, sisanya sama batas bawah, kelas persentil, yang ini panjang interval, yang ini frekuensi sebelum kelas persentil, dan F kecil itu adalah frekuensi kelas persentil. Contoh masih dengan data yang sama, tadi dengan perhitungan kuartil dan desil ya, ditanyakannya bagaimana nilai persentil ke-50. Maka letak P50 itu sama dengan tadi kalau data berkelompok ya, ininya I per 100 dikali N saja, tidak N plus 1.
Maka dihasilkan letak P50-nya ada di data ke-20. Berarti kita data ke-20 berarti ada di sini ya, di antara 51 sampai 55. Begitu. Berarti kan panjang intervalnya 5, batas bawahnya 50,5, frekuensi sebelum kelas persentilnya 9 dan frekuensi kelas persentilnya 16. Tinggal dimasukkan semuanya ke dalam rumus, hasilnya adalah 53,94. Baik, itu adalah pembahasan untuk bab 3, bab 4 ya, mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran, tadi saya lupa. Ukuran letak atau lokasi data. Baik, jangan lupa ini kembali saya tugaskan soal bab 4-nya ya, itu nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi insya Allah kita akan ada satu bahasan lagi, yaitu akan ada satu bahasan lagi sebelum UTS, kemudian nanti seminggu. Ya, mohon maaf ya kalau terputus. Jadi ini nanti kembali kerjakan ya soal bab 4-nya. Jadi saya akan buat assignment-nya dikumpulkan minggu depan, nanti sebelum UTS. Akan ada satu bahasan lagi, kemudian kan kita masih ada 2 pertemuan lagi ya, karena 2 pertemuan lagi sebelum UTS karena minggu kemarin libur. Jadi akan ada satu bahasan lagi, kemudian di pertemuan ke-7-nya itu akan ada, saya akan koreksi beberapa jawaban bisa kalau ada yang kurang tepat. Ya, baik, sekian pembahasan untuk keempat. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka silakan bertanya di forum diskusi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa meninggalkan jejak jika sudah menyimak. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.